Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Umdatul Ahkam, dan pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada pembahasan tentang masalah zakat. Dan insyaallah pada malam hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang masalah zakat. Dan masalah zakat ini adalah masalah yang sangat penting, masalah yang sangat perlu untuk kita ketahui, karena dia sekali lagi adalah rukun Islam. Dia merupakan kewajiban yang sangat mendasar bagi setiap muslim yang sudah sampai nisab dan haul pada hartanya. Dan tentu saja bahkan bagi kita yang belum sampai nisab hartanya juga tetap perlu dan sangat perlu untuk mengetahuinya, karena kita memiliki kerabat, kita mungkin memiliki saudara, orang tua dan sebagainya yang perlu untuk mendapatkan pencerahan dari kita bagaimana penjelasan tentang masalah zakat. Dan insyaallah kita akan memulai pembahasan kita dengan zakatud dain atau zakat yang terkait dengan utang piutang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada khilaf di antara ulama kita, apakah orang yang berutang tetap wajib untuk mengeluarkan zakat ataukah tidak. Dalam artian, apakah utang tersebut menjadi penghalang bagi seseorang untuk mengeluarkan zakat, atau utang yang dia miliki tersebut sama sekali tidak mempengaruhi apakah dia mengeluarkan zakat ataukah tidak. Dan sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya pendapat yang kuat wallahu alam dalam masalah ini adalah bahwasanya utang itu tidak menghalangi zakat. Utang tidak menghalangi zakat selama utang tersebut dibayar setelah kita menunaikan zakat. Ya, bukan utang dibayar duluan kemudian zakat. Kalau utang yang dibayar duluan kemudian zakat, selama harta kita berkurang dari nisab, kita bayar utang, kemudian harta yang kita miliki akhirnya kurang dari nisab, maka kita tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Namun jika setelah kita mengeluarkan utang tersebut dan sisa uang yang kita miliki masih sampai nisab, itu artinya kita masih berkewajiban untuk mengeluarkan zakat kita. Nah, sebagai contoh, seseorang memiliki harta misalnya 100 juta. Kemudian nisab itu 85 gram, anggaplah misalnya 80 juta. Dia bayar utang hari ini sebesar 10 juta. Sisa uangnya adalah 90 juta. Artinya sisa uang yang dia miliki masih di atas nisab, karena nisabnya adalah 80 juta. Artinya jika bulan depan sampai haulnya, maka dia mengeluarkan zakat untuk 90 juta yang tersisa. Adapun contoh yang kedua, seseorang memiliki harta 100 juta. Dia punya utang yang harus dia bayar hari ini sebesar 25 juta. Dan zakatnya nanti sampai haul itu pekan depan atau bulan depan. Pada saat hari ini dia bayar 25 juta, maka uang yang tersisa adalah 75 juta. Sehingga jumlah ini sudah berkurang dari nisab, karena nisab adalah 80 juta misalnya. Jadi tidak ada kewajiban bagi orang ini
untuk mengeluarkan zakat bulan depan, karena nisab yang dia miliki selama sudah hampir 1 tahun akhirnya berkurang karena dia sudah membayar utangnya. Nah, utang yang seperti ini yang menghalangi zakat, karena pada saat dibayar akhirnya berkurang dari nisabnya. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah utang piutang ya, otomatis ada dua pihak, ada orang yang memberikan utang dan ada orang yang menerima utang. Nah, uang ini siapa yang mengeluarkannya? Apakah yang memberikan utang ataukah yang menerima utang tersebut? Jadi untuk masalah pemberi utang, artinya dia yang memberikan utang kepada orang lain, dia yang punya harta, kemudian dia berikan kepada orang lain sebagai utang, maka ini wajib bagi dia untuk menghitung utang yang dia berikan kepada orang lain dan menggabungnya dengan harta yang dia miliki. Ya, sebagai contoh, seseorang punya harta sebanyak 100 juta yang dia miliki sekarang, dan dia juga pernah memberikan piutang kepada orang lain, sebanyak 100 juta. Apakah yang dia hitung adalah uang yang dia miliki saat ini, yang ada di ATM-nya saat ini atau di tabungannya, ataukah juga dia menghitung utang yang diberikan kepada orang lain? Jadi dalam hal ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah kita melihat kondisi orang yang berutang, yang kita berikan utang kepadanya, bagaimana kondisinya. Jika dia adalah orang yang masih sangat kita harapkan dia akan membayar, artinya orangnya amanah, jujur, tidak neko-neko, kalau ditagih dia membayar, artinya uang yang kita miliki tersebut atau utang yang kita berikan kepadanya, kita yakin insya Allah akan dibayar, maka uang kita yang diberikan kepadanya sebagai utang ini bagian dari uang kita yang harus kita hitung pada saat menghitung zakat kita. Jadi berapa uang orang ini yang harus dia keluarkan zakatnya? Ya 100 juta tambah 100 juta. 100 juta yang ada di rekening dia, 100 juta yang ada sama orang lain. Ya, meskipun sekarang dia belum memilikinya, meskipun sekarang dia belum memegang uang tersebut, namun dia tetap mengeluarkan zakat untuk 200 juta. Nah, kemudian kondisi yang kedua, ternyata orang yang diberikan utang ini adalah orang yang tidak amanah. Sudah ditagih berkali-kali, sepertinya tidak ada harapan, tidak ada lagi harapan sepertinya ini uang kita akan kembali. Nah, pada saat kita mau mengeluarkan zakat, apakah kita juga menghitung uang tersebut ataukah tidak? Jawabannya adalah kita tidak menghitungnya. Kita anggap uang tersebut sebagai uang mati, bukan uang kita lagi. Kita anggap uang tersebut bukan uang kita lagi, karena kita sudah menagih berkali-kali, tapi ternyata sepertinya tidak ada jalan bahwasanya utang ini akan kembali. Jadi yang dia hitung adalah uang yang dia miliki saja. Lalu bagaimana jika sekiranya di kemudian hari, misalnya setelah 10 tahun kemudian baru dia membayar tanpa kita minta, ternyata dia yang datang untuk membayar utangnya. Nah, apakah perlu kita mengeluarkan zakat dari uang ini selama 10 tahun ataukah kita mengeluarkannya 1 tahun saja? Kita mengeluarkannya 1 tahun saja, meskipun uang yang kita berikan kepadanya sebagai utang tersebut sudah berlalu selama 10 tahun. Pada saat kita terima, kita hanya mengeluarkan untuk 1 tahun saja. Jadi kita mengeluarkan berarti 2,5 juta, bukan 2,5 juta dikali 10 tahun. Berarti kalau 2,5 kali 10 berapa? 25. Bukan, tapi dia mengeluarkan untuk 1 tahun saja. Jadi seperti ini rincian untuk utang piutang. Nah, sekarang orang yang berutang, tadi orang yang
memberikan utang, memberikan piutang kepada orang lain. Dia yang mengeluarkan zakat dari harta tersebut. Lalu bagaimana dengan orang yang berutang? Apakah uang yang dia terima dari orang lain sebagai utang tersebut, apakah juga dia perlu mengeluarkan zakatnya ataukah tidak? Nah, ini insyaallah akan kita bahas pekan depan insyaallah. Taib. Ya, jelas sebagian dari masalah utang piutang insyaallah sudah kita pahami. Kemudian masalah selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah az-zakatu kad-daini fit tarikah fala tasqutu bi mauti sahibil mal wa tukhraju min malihi wa illam yusi biha. Masalah zakat ini dia tidak gugur dengan meninggalnya seseorang. Dalam artian ya, ketika ada seseorang yang sudah sampai nisabnya, sudah sampai haulnya, kemudian dia belum mengeluarkan zakatnya, kemudian dia meninggal setelah itu. Nah, harta yang dia tinggalkan sebagai warisan ini tidak dibagi secara langsung kepada ahli warisnya. Akan tetapi sebelum dibagi kepada ahli waris, maka diselesaikan dulu hal-hal yang berhubungan dengan utangnya. Si jenazah ini kalau dia punya utang, maka diselesaikan dulu hal-hal yang berhubungan dengan wasiat. Dia pernah memberikan wasiat kepada seseorang, nah diselesaikan dulu wasiat. Kemudian yang ketiga adalah tentang masalah zakatnya. Kalau ada zakatnya yang tertunda, ada zakatnya yang belum dia tunaikan, maka hartanya, peninggalannya yang dia tinggalkan itu dikeluarkan dulu zakatnya, nanti sisanya itulah yang dibagi sebagai warisan. Ya, jadi sebelum pembagian warisan ini harus diselesaikan semuanya, 3 atau bahkan 4. Yang pertama tadi adalah utangnya, yang kedua adalah wasiatnya, yang ketiga adalah zakatnya, yang keempat adalah masalah pengurusan jenazahnya, berapa kain kafannya, biaya yang lain, ya pengurusan jenazah. Ini semuanya diambil dari harta yang dia tinggalkan. Ya, nanti kalau semuanya sudah selesai, keempat hal ini sudah selesai, yang tersisa inilah yang dibagi oleh ahli warisnya. Nah, kemudian zakat harta juga dia adalah sesuatu yang wajib alal faur. Alal faur artinya kapan saja sampai haulnya, maka tidak boleh kita menunda-nundanya. Ya, misalnya haulnya sampai pada bulan Syawal, jangan menunggu nanti bulan Zulhijjah. Jangan mengatakan sedekah pada bulan Zulhijjah, 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah itu kan lebih afdol. Ya, sementara dari Syawal ke Zulhijjah ini sisa 1 bulan lebih. Tunggu saja dulu, nanti saya mengeluarkan zakat saya kalau bulan Zulhijjah. Mencari waktu-waktu yang utama. Ini tidak boleh. Karena zakat harta dia adalah sesuatu yang sifatnya wajib alal faur. Dia wajib pada saat sudah sampai haulnya. Kecuali jika seseorang misalnya untuk zakat perdagangan, dia hitung semua barang-barang dagangannya sudah sampai nisabnya, dia mau keluarkan zakatnya tapi uang tunainya tidak cukup, dan ini bisa saja terjadi. Nisabnya sampai karena barang dagangannya misalnya sudah sampai nilainya, tapi uang tunai itu belum cukup, maka dia boleh menunggu ya pada saat sudah sampai uang tunai yang dia miliki untuk mengeluarkan zakat, barulah dia mengeluarkan zakatnya. Dalam artian dia sudah menunda dari waktu yang seharusnya karena adanya uzur. Nah, dan masalah zakat ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat itu dikeluarkan dari jenis harta yang kita miliki. Bagi yang punya kambing, maka zakatnya adalah berupa kambing. Yang punya sapi, zakatnya berupa sapi. Yang punya pertanian, sawah misalnya, maka zakatnya adalah berupa padi atau beras. Kecuali pada perdagangan. Perdagangan zakatnya bukan sesuai dengan apa yang kita jual, tapi uang dinominalkan, dirupiahkan.
bukan berupa barang yang kita jual. Misalnya orang yang jual beli rumah, dia tidak perlu untuk mengeluarkan rumah sebagai zakatnya. Atau jual beli buku, dia tidak mengeluarkan berupa buku kepada fakir miskin, tapi dia mengeluarkan berupa uang. Ini pada zakat perdagangan. Adapun pada zakat yang lain, ya seperti yang kita sebutkan tadi, zakat pertanian, peternakan, maka ini dikeluarkan sesuai dengan apa yang kita miliki dari harta. Atau zakat emas, ya kita mengeluarkan berupa emas. Ini yang afdolnya, dan ini pendapat jumhur. Meskipun pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala memandang boleh mengeluarkan berupa uang dari semua jenis zakat jika memang dipandang bahwasanya uang lebih bermanfaat untuk fakir miskin. Misalnya zakat emas, seseorang sudah punya 100 gram, berarti dia harus mengeluarkan 2,5 gram. Kalau dia berikan kepada fakir miskin, ya dia yakin fakir miskin ini nanti akan menjualnya lagi. Ya kalau dia jual lagi, nanti akan berkurang lagi harganya. Nah, jadi mungkin dia pandang ini lebih maslahat kalau dia berikan berupa uang, maka dia berikan berupa uang. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi ini pada zakat-zakat seperti itu, emas, perak, pertanian, peternakan, boleh dikeluarkan berupa uang ketika maslahatnya lebih besar bagi orang miskin, yang menurut pendapat sebagian ulama. Ya seperti kambing, misalnya orang yang punya peternakan kambing, daripada dia berikan kambing kepada fakir miskin, nanti mungkin mati karena dia tidak tahu bagaimana merawatnya, dia memandang lebih maslahat diberikan berupa uang, maka boleh diberikan berupa uang. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ada zakat pada harta anak-anak kecil atau orang gila? Apakah tetap dikeluarkan zakat dari harta yang mereka miliki? Misalnya ada anak yatim. Anak yatim, orang tuanya meninggalkan warisan. Orang tuanya meninggalkan warisan yang banyak. Sudah dibagi-bagi ke setiap anak-anaknya, setiap anak sampai nisabnya. Ya, setiap anak setelah mendapatkan jatah warisan semuanya sampai nisabnya. Nah, apakah wajib dia mengeluarkan zakat dari hartanya ataukah tidak? Padahal dia adalah anak kecil atau orang gila. Orang gila, sebelum gila dia bukan gila dari awal, tapi dia normal kemudian gila. Padahal dia memiliki harta yang banyak. Nah, pada saat dia gila ini, apakah tetap dia keluarkan zakatnya? Tentu saja bukan dia, tapi wakilnya, walinya, keluarganya yang mengeluarkan zakat untuk dia. Apakah wajib ataukah tidak? Jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya tetap wajib dikeluarkan zakatnya, karena zakat tidak berhubungan dengan orangnya, tapi berhubungan dengan hartanya. Sekali lagi, zakat itu berhubungan dengan hartanya, bukan berhubungan dengan orangnya. Kalau berhubungan dengan orangnya, maka tidak wajib, karena anak kecil dan orang gila itu ghairu mukallaf. Tidak, dia bukan orang-orang yang mukallaf. Tidak ada kewajiban syariat baginya. Namun karena zakat ini berhubungan dengan hartanya, maka kita katakan bahwasanya tetap wajib dikeluarkan zakat dari hartanya. Karena harta itu ya tidak ada istilah masih muda atau masih apa, tidak ada. Ya karena dia adalah benda mati. Jadi ya selama nisabnya sampai dan sudah sampai haulnya, maka harus ya bagi para walinya yang sudah besar, yang sudah balik, dialah yang mewakili anak kecil ini untuk mengeluarkan zakatnya. Dia yang mewakili orang gila ini untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang berikutnya adalah tentang al-malul mustafad. Al-malul mustafad artinya harta yang baru. Bagaimana maksudnya ini? Ya misalnya seseorang mendapatkan warisan. Warisan ini disebut dengan harta yang baru dia dapatkan. Atau seorang wanita mendapatkan mahar dari calon suaminya. Misalnya dapat mahar 100 juta.
atau dapat hadiah. Tiba-tiba ada orang baik memberikan hadiah kepadanya, misalnya 80 juta. Apakah harta yang baru ini digabungkan haulnya dengan harta sebelumnya? Ya, misalnya dia sudah punya harta sebelumnya sampai nisab, sampai haul bulan depan dia akan mengeluarkan zakatnya. Nah, sekarang ini dia mendapatkan warisan. Nah, apakah harta warisan ini digabung dengan harta yang sudah dia miliki sebelumnya dan dia keluarkan zakatnya bulan depan, ataukah harta warisan ini memiliki haul tersendiri? Artinya nanti dia keluarkan tahun depannya. Jadi dalam satu tahun itu ada beberapa kali dia mengeluarkan zakat, karena ada beberapa hartanya yang masing-masing memiliki haul tersendiri. Jadi kita katakan bahwasanya kalau harta baru ini sampai nisabnya, maka dia memiliki haul tersendiri, tidak digabung dengan harta yang sudah kita miliki sebelumnya yang juga sudah sampai haulnya. Adapun jika misalnya harta yang baru ini adalah harta yang tidak sampai nisabnya, maka digabung dengan harta yang sudah kita miliki sebelumnya untuk menyempurnakan nisabnya. Misalnya sekarang kita punya 65 juta, tiba-tiba dapat hadiah misalnya dari orang, nominalnya misalnya 15 juta, sehingga jumlahnya adalah 80 juta. Harta yang sebelumnya ini tidak sampai nisab, harta yang baru juga tidak sampai nisab, tapi kalau digabung keduanya maka sampai nisabnya, maka digabung keduanya. Sekarang kita dapat sudah sampai nisabnya, otomatis tahun depan di bulan yang sama kita mengeluarkan zakatnya jika memang nisabnya ini tidak berkurang, ya, selama 1 tahun. Dan perhitungan zakat ini perhitungannya adalah tahun hijriyah, bukan tahun syamsiyah atau tahun masehi. Ya, jadi perhitungannya Muharram kah, atau Syawal, atau Rabiul Awal, Rabiul Akhir, atau bulan-bulan yang lain dari bulan-bulan hijriyah. Ya, jadi bukan perhitungan tahun masehi, dan juga bukan patokannya bulan Ramadan. Bukan patokannya bulan Ramadan, kecuali bagi orang-orang yang memang tidak tahu kapan nisabnya, sama sekali dia tidak tahu. Ya, dia sudah berusaha mengingat kapan sampai nisab, sama sekali dia tidak tahu, maka bisa saja dia memulainya pada bulan Ramadan. Dia menganggap bahwasanya pada bulan Ramadan ini sampai nisabnya, dia keluarkan zakatnya setiap bulan Ramadan. Adapun jika dia tahu kapan sampai nisabnya, maka dia mengeluarkannya berdasarkan waktu tersebut. Ya, dan tidak boleh memilih waktu-waktu yang terbaik, karena bulan Ramadan waktu yang terbaik, akhirnya kita pilih bulan Ramadan, padahal kita tahu bahwasanya harta kita ini sampai nisabnya bukan pada bulan Ramadan, tapi pada bulan yang lain. Jadi ini harus diperhatikan dengan baik. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang berikutnya adalah apakah seseorang boleh mengeluarkan zakat sebelum sampai haulnya? Misalnya haulnya itu bulan depan, baru sampai 1 tahun. Sekarang dia sudah mau mengeluarkannya. Ini kita katakan boleh jika ada maslahatnya. Boleh mengedepankan, memajukan, dan tidak boleh mengakhirkannya. Dan itu pun boleh memajukan jika ada maslahat. Jika ada maslahat yang sangat besar. Dan dalilnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Ali atau Abu Ubaid an Ali, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ajjala min al-Abbas shadaqatahu sanatain, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil zakat dari Al-Abbas, paman beliau. Zakatnya diambil untuk 2 tahun, tahun ini dan juga untuk tahun depan. Padahal yang tahun depan ini belum sampai haulnya, yang sampai haul baru tahun ini. Tapi Rasulullah SAW mengambil zakatnya untuk 2 tahun, tahun ini dan juga untuk tahun depan, karena adanya maslahat pada waktu itu. Jadi ketika seseorang mau mengedepankan zakatnya karena adanya maslahat yang sangat besar, maka tidak ada masalah. Adapun nanti, ya, jika misalnya sudah sampai haul, ternyata zakat yang dia keluarkan dulu kurang dari yang seharusnya,
Misalnya hari ini jumlah hartanya baru 200 juta, dia mengeluarkan zakat 5 juta. Pada saat sudah sampai haul yang sebenarnya, ternyata hartanya ini mengalami perkembangan. Ternyata sudah sampai 300 juta. Maka dia tetap mengeluarkan 100 juta yang tersisa ini. Jadi dia tambah lagi 2,5 juta pada saat sudah sampai haulnya. Adapun bagaimana kalau ternyata berkurang? Dulu dia keluarkan untuk 200 juta. Ternyata pada saat sudah sampai haul yang sebenarnya, ya hartanya itu tersisa misalnya 100 juta. Maka yang kelebihannya itu ya dianggap sebagai ya sedekah, dianggap sebagai kebaikan tambahan bagi dia. Dan ya tidak boleh meminta kembali. Ya dia bilang dulu lebih, ya saya harus mengambil kembali. Ya dia tidak boleh memintanya kembali. Tapi dia mengikhlaskannya, menganggap itu sebagai sedekah, sebagai tambahan kebaikan bagi dia. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada zakat pada aset-aset pribadi seperti rumah. Meskipun rumahnya harganya 5M misalnya, tidak ada zakat pada rumahnya. Atau kendaraannya yang dia gunakan secara pribadi, atau rumah yang dia sewakan, ya tidak ada zakat pada rumahnya. Adapun pada sewanya, maka di situ yang ada zakatnya. Adapun pada rumahnya sendiri, berapa nilai dari rumahnya, itu tidak ada zakatnya. Atau pabrik, ya bagi yang memproduksi barang, punya pabriknya ini tidak ada zakatnya. Dan semua aset-aset yang lain yang tidak diniatkan untuk diperjualbelikan, maka ini tidak ada zakatnya. Ya beda halnya kalau seseorang jual beli kendaraan, jual beli mobil misalnya, maka mobil yang dia jual tersebut tentu saja ada zakatnya, yaitu zakat perdagangan. Kecuali mobil yang dia miliki secara pribadi, dia keluarkan. Adapun sisanya, maka itu tetap dia mengeluarkan zakatnya karena dia membelinya untuk menjualnya. Ya dia membelinya untuk menjualnya. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah yang berikutnya adalah hukum, ini yang pernah ditanyakan pekan lalu ya oleh Akh Imran, hukum orang yang meninggalkan zakat selama beberapa tahun, kemudian setelah itu dia bertaubat, apakah dia wajib mengeluarkan zakat pada tahun-tahun yang telah berlalu, ataukah dia cukup mengeluarkan zakat ya di tahun dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kami sudah menjawab dengan jawaban yang umum, dan kami sampaikan bahwasanya kami belum mendapatkan pendapat yang lain yang mengatakan hal perkataan yang berbeda dari apa yang kami sampaikan, bahwasanya dia tetap wajib untuk mengeluarkan zakat pada tahun-tahun yang lalu, karena zakat ini berhubungan dengan dua hak, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala dan hak manusia. Adapun hak yang berhubungan dengan hak Allah, maka dengan bertaubat sudah selesai. Adapun yang berhubungan dengan hak manusia, maka taubat saja tidak cukup. Untuk membuktikan kebenaran taubatnya, harus mengeluarkan zakat yang telah berlalu tersebut. Dan ini ada perincian lagi di bawahnya, yaitu orang-orang yang meninggalkan zakat dan juga meninggalkan sholat. Meninggalkan zakat dan juga meninggalkan sholat. Ya, meninggalkan sholat di sini dia memang tidak sholat sama sekali, atau sholat cuma hari Jumat saja. Jadi bagi ulama yang memandang bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja atau menyepelekan sholat, maka dia sudah kafir ketika dia bertaubat, dan waktu itu dia juga meninggalkan zakat. Pada saat dia bertaubat, maka tidak ada kewajiban dia mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena zakat itu hanya wajib bagi orang-orang muslim, tidak wajib bagi orang yang kafir. Dan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, menurut sebagian ulama, itu hukumnya adalah kafir. Sehingga ketika dia meninggalkan sholat dan meninggalkan zakat juga sekaligus, pada saat dia bertaubat, dia
baginya hanya cukup dengan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Adapun mengqadha salat atau mengqadha zakat, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadha zakat dan salat. Karena yaitu tadi, zakat itu hanya dikeluarkan dari orang-orang muslim. Adapun pada saat dia meninggalkan salat tersebut dan dihukumi kafir, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengqadha zakat yang tertinggal. Adapun jika misalnya dia salat dan meninggalkan zakat, dia tetap mengqadha zakat yang tertinggal, karena pada saat dia meninggalkannya dia masih tetap sebagai seorang muslim, beda dengan orang yang meninggalkan salat. Nah, ini pentingnya masalah salat ya, karena sampai sebagian ulama sudah menganggapnya sebagai orang yang keluar dari agama Islam. Taib. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang terakhir adalah zakat ini afdolnya diberikan kepada orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan kita. Artinya ketika ada orang yang miskin, satu kerabat kita, satu bukan kerabat kita, kita berikan kepada kerabat kita, itu lebih afdol daripada yang bukan kerabat. Meskipun dua-duanya sah, ya kita berikan kepada ini atau kepada itu, dua-duanya sah. Selama dia adalah orang miskin, orang fakir, maka itu zakat yang diterima. Namun jika memang ada keluarganya yang juga miskin, yang juga fakir, dia memberikan kepadanya, ini lebih afdol daripada kepada yang lain. Kenapa demikian? Karena diberikan kepada kerabat ini akan memiliki dua nilai. Yang pertama adalah nilai zakat, dan yang kedua adalah nilai silaturahmi. Dan silaturahmi ya termasuk adalah ibadah yang dianjurkan, yang diperintahkan di dalam syariat kita. Nah, taib, sekira ini pembahasan kita pada malam hari ini, dan insyaallah masih tersisa banyak lagi pembahasan tentang masalah zakat yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sekira ini saja ya. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.